Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, seorang bendahara KPPS di Balangan, Kalimantan Selatan membawa kabur honor anggota KPPS senilai 115 juta rupiah. Pelaku diamankan polisi saat sedang kabur di sebuah hotel di wilayah Tabalong, dan saat ditangkap, pelaku mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa hanya 17 juta rupiah. MH, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tega membawa kabur honor anggota KPPS lainnya senilai 115 juta rupiah. MH yang bertugas sebagai bendahara KPPS di Kelurahan Batu Piring ini akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum Balangan. Menindaklanjuti laporan KPU dan warga, polisi akhirnya berhasil menangkap MH di sebuah hotel. MH ditangkap bersama 2 orang rekannya yang ikut menikmati uang haram tersebut. Saat ditangkap, MH mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa 17 juta rupiah saja. Berdasarkan laporan tersebut, kami kemudian melakukan gelar perkara untuk memastikan bahwa memang ada unsur tindak pidana 374 yang dilakukan. Kemudian kami melakukan kegiatan pengungkapan, alhamdulillah, atas informasi yang kita peroleh, yang bersangkutan pelaku dapat diamankan di salah satu hotel di Kabupaten Tabalong. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, ponsel, dan beberapa bukti transfer rekening giro. Dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Sidang mediasi gugatan Wan Prestasi Almas Sakibiru kepada Gibran Rakabuming Raka berakhir deadlock. Sidang tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sidang mediasi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan Hakim Mediator Bambang Arianto. Penggugat Almas Sakibiru hadir bersama kuasa hukum, sementara pihak tergugat Gibran Rakabuming Raka diwakili kuasa hukum. Kuasa hukum Almas mengatakan pihaknya tidak meminta kerugian materi, mereka hanya meminta tergugat Gibran Rakabuming Raka menyampaikan terima kasih kepada Almas di media massa. Sidang akan dilanjutkan 28 Februari. Pertimbangan tim kami dan prinsipal yang kami coret dalil-dalil itu yang menyangkut mengenai kerugian material, uang dan uang paksa dan itu denda per hari 1 juta. Jadi yang kita minta ke tergugat hanya permintaan ucapan terima kasih saja. Intinya ini gugatan tetap berjalan, ditunda pada Rabu tanggal 28 ya. 28 Februari 2024. Ya, kita ikutin prosesnya, kita hormati segala prosesnya, dan kita apresiasi lah terhadap semua pihak yang terkait. Kita beralih ke informasi di mana seorang siswa SMA swasta Tangerang Selatan, Banten jadi korban perundungan oleh teman sekolahnya. Akibatnya korban pun terpaksa dirawat di rumah sakit karena menderita luka yang cukup serius. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak dari musisi ternama tanah air. Inilah foto seorang siswa SMA dirawat di salah satu rumah sakit. Siswa yang diketahui duduk di bangku SMA Bina Nusantara Tangerang Selatan, Banten ini dirawat usai jadi korban perundungan oleh rekan sekolahnya. Selain menderita luka memar, korban juga luka bakar akibat perundungan. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak dari musisi tanah air. Seorang penjaga warung membantah bila aksi perundungan terjadi di warungnya walaupun warungnya sering digunakan sebagai tempat nongkrong anak binus. Ngobrol bercanda aja lah ibaratnya, kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Tongkrongan dia bisa bercanda gimana sih? Ya maksudnya nggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu, Bu? enggak. Sementara Polres Tangerang Selatan yang menangani kasus ini membenarkan adanya aksi perundungan yang dilakukan antara siswa SMA Benus. Diduga telah terjadi kekerasan terhadap anak atau yang kerap kita sebut perundungan atau bullying yang dialami oleh seorang anak yang masih statusnya pelajar di salah satu sekolah menengah atas swasta di wilayah Kota Tangerang Selatan. Untuk kasus tersebut benar untuk orang tua dari
korban sudah melaporkan secara resmi ke Polres Tangerang Selatan. Sejumlah saksi terkait peristiwa perundungan ini telah diperiksa polisi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat harga beras yang kembali meroket di Kota Bandung, Jawa Barat, warga berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras bulog di operasi pasar murah. Sedangkan di Temanggung, Jawa Tengah, warga menyerbu operasi pasar murah dalam 1 jam 8 ton beras ludes. Ratusan warga Kecamatan Buah Batu berdesakan untuk mendapatkan beras bulog saat operasi pasar murah di kawasan Jalan Ciwastra, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas harus bekerja keras untuk menahan warga yang mengantri untuk mendapatkan beras dengan harga Rp10.600 per kilogram. Warga rela mengantri hingga 3 jam lamanya untuk mendapatkan beras dengan harga di bawah pasar. Menurut warga, saat ini harga beras di pasaran mahal yaitu Rp15 hingga Rp17.000 per kilogram dengan kualitas beras medium. 3 jam. Ini kesini sendiri ngincer apa, Bu? Beras. Ngincer beras. Lumayan murah. Berapa harganya, Bu? 53. 5 kilo 53. Emang harga di pasar berapa, Bu? 18.000 sekilo. Oh, berarti ini termasuk murah berarti ya, Bu? Nah, Bu, ini ngantri gini gimana nih, Bu? Kesusahan ya, Bu? Hal serupa juga terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Ratusan warga Temanggung menunggu operasi pasar murah sejak pagi di halaman Plaza Kota Temanggung. Antrian mencapai 200 meter. Satu paket beras berisi 5 kg dijual dengan harga Rp54.500. Jauh di bawah harga pasaran yang saat ini mencapai harga di atas Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Bulan ini kok naik sekali, tapi kalau orang yang tidak mampu seperti aku kan, kalau beli beras, saya dapat uang dari saya buruh membait, nggak bisa 1 kilo ya setengah kilo. Sudah apa yang Tuhan berikan kepadaku, aku selalu bersyukur. Selain di Plaza Kota Temanggung, Pemkab Temanggung dan Bulog juga akan menggelar operasi pasar di Pasar Kecamatan Parakat, Ngadirejo, dan Candiroto dengan pasokan 20 ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan setelah massa menyerbu truk bantuan yang masuk ke Rafah. Informasinya sesaat lagi.